Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Nisa dengan NIM 186225004. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Saya dari PG PAUD semester 2 dengan dosen pengampu Budiah Ningrum SPD MPD. Pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusif. Yang kedua, karakteristik sekolah inklusif. Yang ketiga, tujuan pendidikan inklusif. Yang keempat, kerjasama pendidikan inklusif bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. 1. Pengertian pendidikan inklusif. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang terbuka, mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan membutuhkan pendidikan layanan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan kelas yang sama tanpa diskriminatif. Pengertian yang lain menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. 2. Karakteristik sekolah inklusif. Karakteristik sekolah inklusif. Yang pertama itu hubungan. Pendidikan inklusif harus ramah dan hangat sehingga dapat memberikan rasa nyaman terhadap para peserta didik yang memiliki perbedaan latar belakang atau kondisi. Yang kedua, kemampuan. Pendidik dan tenaga didik memiliki latar belakang serta kemampuan yang berbeda. Ketiga, pengaturan tempat duduk. Dalam prakteknya, pendidikan inklusif semestinya memerlukan tempat duduk yang bervariasi agar bisa saling membaur satu sama lain. Karakteristik sekolah inklusif. Selanjutnya ada materi belajar. Materi dan metode pembelajaran dari pendidikan inklusif bervariasi agar lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya ada sumber. Tenaga didik memiliki rencana harian yang akan digunakan untuk media pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi, penilaian observasi, portofolio yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. 3. Tujuan pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusif yang pertama, memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak. Yang keempat, semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi aktif. Yang kelima, bagi pendidik, para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang berkebutuhan khusus. Yang keenam, mampu memberikan pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh, dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. 4. Kerjasama pendidikan inklusif bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Kerjasama pendidikan inklusif bagi anak usia dini berkebutuhan khusus
Tindakan pertama yang dapat diberikan pihak sekolah adalah dengan menyamakan persepsi pendidikan inklusif dengan orang tua siswa. Di awal pendaftaran, orang tua perlu menjalin kerjasama dengan menyepakati visi dan misi sekolah inklusif yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan kerjasama antara guru dan orang tua di sekolah inklusif. Tindakan ini dapat berupa melibatkan orang tua dalam pendampingan pembelajaran di rumah. Kerja sama pendidikan inklusif bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Model pendidikan anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah Portage. Model Portage ini melibatkan adanya asesmen untuk mengetahui kondisi awal anak dalam menentukan awal penentuan program. Proses asesmen ini juga melibatkan orang tua dalam kegiatan wawancara mengenai perkembangan anak dari awal mengikuti terapi. Keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan model ini adalah adanya diskusi dan perencanaan mengenai pengajaran yang akan dilakukan. Setelah itu diberikan beberapa contoh pengajaran yang dilakukan dan dipraktikkan oleh orang tua di rumah. Model pendidikan anak berkebutuhan khusus yang kedua adalah Juwonyo School. Model Juwonyo School adalah proses kerjasama antara pihak orang tua dengan guru dalam mengambil keputusan. Pada model ini, guru memiliki peran memberikan informasi sekaligus sebagai fasilitator perkembangan anak serta memberikan sumber-sumber belajar yang mungkin tidak dimiliki orang tua. Kegiatan parenting juga sangat penting dilakukan di sekolah inklusi agar orang tua dapat memperoleh informasi mengenai pola pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ini dilakukan pihak sekolah dengan mendatangkan narasumber dari luar sekolah seperti psikologi, dokter, dan narasumber lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bentuk keterlibatan orang tua dalam pendidikan inklusi juga dapat dilakukan melalui kegiatan volunteer. Penerapan kegiatan volunteer ini sangatlah beragam, dapat dilihat dari beberapa profesi orang tua anak, dengan mendatangkan orang tua sebagai guru tamu untuk mengajarkan beberapa keterampilan dan kemampuannya sesuai dengan bidangnya. Kerjasama yaitu kegiatan untuk saling bahu-membahu. Dalam konteks ini, maka guru dan orang tua harus saling berkomitmen untuk menjalankan program yang telah disepakati bersama. Kegiatan yang dilakukan seperti yang pertama, mengadakan pertemuan pada hari penerimaan siswa baru. Agenda ini membahas komitmen orang tua dalam bekerja sama dengan guru untuk melaksanakan program yang telah disepakati bersama. Visi dan misi sekolah juga harus disampaikan pada orang tua sehingga orang tua mengetahui dan memahami latar belakang sekolah serta sistem pembelajaran yang ada di sekolah. 2. Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan orang tua. Kegiatan ini seperti melakukan parenting pada seluruh wali murid, pertemuan-pertemuan antara orang tua, terutama komunikasi saat pembelajaran daring sangatlah ditekankan guna mencegah adanya salah paham serta kejadian menjelekkan nama baik sekolah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.